Ini mau ditampilkan layarnya apa enggak? Boleh. Nah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyar muslimin, jamaah kajian sore di Masjid Muttaqin ABM rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu bab dalam kitab Al-Kabair karya Imam Zahabi, yaitu pada pembahasan ya bab ke-18 syahadatuz zur, yaitu persaksian palsu. Dalam kitab Al-Kabair ya, bab tentang persaksian palsu ini bagian cuma sedikit ya, hanya 1,5 halaman saja. Tapi nanti kita coba untuk ya sedikit mensyarah ya dari bagian-bagian yang sudah tertulis. Jadi di sini kita ambilkan ya bagian yang memang ditulis dalam kitab Al-Kabair, kemudian sedikit kita tambahkan syarahnya. Yang pertama dalam kitab Al-Kabair, ini suaranya agak mendengung ya. Ya, dalam kitab Al-Kabair maka digambarkan ya di antara karakter ibadur rahman ya, hamba Allah yang rahman itu, yaitu walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka itu tidak menjadi saksi yang jelek atau tidak menyaksikan sesuatu yang jelek ya. Dan begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wajtanibu qaulaz zur, hendaklah kalian menjauhkan diri kalian dari ucapan-ucapan yang zur. Nah, para ulama mereka mengatakan yashhaduna zur ini termasuk ya bagian dalam persaksian palsu ya, ucapan-ucapan yang jelek. Dan ada banyak sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang membahas bagaimana beratnya ucapan yang jelek ini atau persaksian palsu tadi. Bahkan dia ya disetarakan dengan kesyirikan ya, atau dosanya tadi itu bareng-bareng dengan ayat yang berkaitan dengan kesyirikan. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah perkara-perkara yang jelek, apakah itu yang nampak atau yang bersifat tersembunyi, wal ithm atau dosa, wal baghya bighairil haq atau kezaliman tanpa ada kebenaran, wa an tusyriku billah, dan kalian melakukan
ya kesyirikan kepada Allah, yunazzilu bihi sultana, yang tidak diturunkan dalil bagi kalian untuk melakukannya, wa antakula 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah atas apa yang tidak kalian ketahui. Maka para ulama mengatakan, ya, makna wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun, kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui, maka ini termasuk adalah syahadatuz zur. Kalian melakukan persaksian, ya, palsu. Atau dalam sebuah hadis, ya, dikisahkan ketika Rasulullah SAW beliau salat subuh, ya, maka setelah beliau selesai salat subuh, maka beliau berdiri. Maka kata beliau, udilat syahadataz zur bil isyraki billah thalatha mirar. Beliau mengatakan, ya, setara kalian melakukan ucapan-ucapan yang jelek atau persaksian palsu tadi dengan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa beratnya, ya, perkara ini. Bahkan kemudian Rasulullah SAW membaca ayat fajtanibur rijsa minal authan, maka kalian jauhi, ya, perkara-perkara najis dari patung-patung, dari sesembahan berhala mereka, wajtanibu qaulaz zur, dan kalian jauhkan, ya, dari ucapan yang jelek, dari persaksian palsu, hunafa lillah, semata-mata karena Allah, ghaira musyrikina bih, tanpa mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini menunjukkan kenapa, ya, dalam Al-Quran itu kalau ada ayat-ayat yang bersifat qaran, yang bersifat berteman, dibarengkan ketika ayat tadi muncul, itu menunjukkan bahwa antara satu hal dengan hal yang lainnya tadi itu sifatnya berdekatan, ya, dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Ada banyak ayat misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, kalian tegakkan salat, kalian, ya, bayar zakat. Berarti tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Ya, kalau ada orang sholat tanpa membayar zakat, kata para ulama, maka tidak diterima sholatnya, karena hakikatnya dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Begitu juga ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Memang tetap taat pada Allah tadi itu yang paling tinggi, tapi tidak mungkin orang bisa taat kepada Allah tanpa dia bisa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada ayat misalnya anishkurli wali walidaika, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Maka tidak benar seseorang itu bersyukur kepada Allah tanpa dia juga menunjukkan rasa terima kasih dan akhlak yang baik terhadap kedua orang tuanya. Nah, begitu juga, ya, perkara ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita menjauhkan diri kita dari, ya, authan, dari berhala-berhala sesembahan selain Allah. Kemudian Allah dalam ayat yang sama memerintahkan supaya kita menjauhi qaulaz zur, ya, persaksian palsu. Maka kata para ulama ini menunjukkan bahwa memang persaksian palsu adalah dosa yang sangat besar. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan lebih dalam tentang pembahasan, ya, berkaitan dengan dosa dalam, ya, persaksian palsu ini, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan persaksian palsu. Kata para ulama, syahadatuz zur, ya, yang disebut dengan persaksian palsu ini yaitu kita berani meyakinkan bahkan dengan sumpah, ya, atau dengan penggambaran ta'kid liqaulil haqiqah, untuk meyakinkan bahwa ini seakan-akan adalah keadaan yang sebenarnya, ya. Apakah tadi mungkin meskipun ini qaulaz zur, persaksian palsu tadi, apakah maktubatun, ya, apakah dia dalam bentuk tulisan, misalnya kita buat tulisan, saya bersaksi bahwa misalnya orang ini adalah orang miskin, itu persaksian kita tulis sehingga dia adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Ternyata yang bersangkutan itu bukan orang miskin yang berhak untuk menerima zakat, maka ini kata para ulama meskipun dalam bentuk tulisan dia sudah dikatakan sebagai qaulaz zur, dia atau syahadatuz zur, dia telah dikatakan sebagai persaksian bohong. Atau mungkin dalam bentuk lafaz, ya, kita memang mengucapkan dalam suatu persidangan misalnya, kita tahu kebenaran tapi kita coba kemudian membangun opini,
ya, sehingga kemudian yang kita sampaikan padahal ini adalah kedustaan, seakan-akan dia adalah benar, maka itu juga adalah qaulaz zur, ya. Dan ini ya dikatakan qaulaz zur ini oleh Imam Qurtubi rahimahullah, kata beliau, hiya syahadatu bil kazab, ini adalah persaksian dengan dusta. Makanya dikatakan ya saksi atau kesaksian palsu. Kenapa? Litawassul biha ilal batil, karena dia ingin sampai kepada perkara yang batil, ya, yang ini jelek bagi jiwanya, atau mungkin ada niat untuk mengambil sebagian dari harta, ya. Orang misalnya mungkin yang punya hak waris, ya, atau yang ahli waris itu mereka ada masalah, ya, dalam pembagian harta. Maka ada saksi yang mencoba untuk ya mengurai bagaimana kemudian hubungan nasab antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin kalau memang normal ada tulisan ya tercatat di KUA misalnya pernikahan keluarga tadi, siapa anaknya, punya akte lahir dan seterusnya, itu mungkin aman, selesai. Tapi ada mungkin dalam kasus-kasus tertentu keluarga yang mereka tidak punya catatan, tidak tercatat di KUA, tidak tercatat di catatan sipil. Tapi dalam Islam, meskipun mungkin ada yang menikah secara siri tanpa tercatat di KUA tadi, maka itu juga tetap mereka punya hak waris anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang seperti ini. Maka kan butuh ada saksi. Nah, saksi tadi kalau dia kemudian berdusta, ya, membuat sesuatu yang palsu, misalnya ya memang anaknya kemudian dibilang ini bukan anaknya, atau sebaliknya ini sebenarnya bukan anak yang berhak untuk mendapatkan waris tadi, tapi kemudian dikatakan dia yang berhak untuk mendapatkan waris, maka ini juga dikatakan syahadatuz zur. Ini juga adalah persaksian palsu yang dengannya mungkin dia bisa menghalalkan sesuatu yang haram atau bahkan mengharamkan sesuatu yang halal. Ini beratnya ya persaksian palsu tadi. Kenapa? Karena dia kemudian dengan persaksian palsu tadi, di sini dikatakan az-ziwar tahsinus syai', ya, dia menggambarkan baik pada sesuatu atau gambaran tentang sesuatu bi khilafi sifatihi, dengan ya khilaf, dengan selisih, dengan lawan dari keadaan yang sebenarnya. Ya. Tadi lawan misalnya ini anaknya dikatakan bukan, ini bukan anaknya dikatakan anaknya, atau dalam urusan apapun ya, yang seharusnya A, dia tahu ini A, tapi karena mungkin ada kebencian, karena mungkin ada kepentingan dalam harta, karena mungkin ya ada persoalan-persoalan lainnya, maka dia bersaksi dengan saksi yang palsu ya. Maka ini ya dikatakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia bisa merusak tatanan. Bahkan tidak sedikit hakim misalnya dalam pengadilan, karena ada persaksian palsu, mereka salah dalam mengambil keputusan. Karena apa? Dalam persaksian tadi kan harus ada sumpah. Ternyata dia berani bersumpah atas nama Allah, padahal yang dia nyatakan itu tidak lain kecuali kedustaan. Dan bahkan para ulama mengatakan termasuk syahadat asyur, ya, kalau ada orang suka bicara tentang sesuatu tapi dia tidak punya ilmu tentangnya, makanya kita lebih bagus kalau kita tidak tahu tentang sesuatu ya, karena memang ya persaksian palsu nanti di sana ada banyak dosa yang langsung kena ya, sebagaimana dibahas dalam kitab Al-Kabair ini. Tapi kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atasnya. Kenapa? Seorang muslim yakin inna sam'a wal basar, sesungguhnya penglihatan kalian ya, pendengaran kalian, penglihatan kalian, wal fuad, dan apa yang ada dalam hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Qatadah berkaitan dengan ayat ini, jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atasnya, maka kata dia la takur ra'aitu walam tarah. Jangan sekali-kali ada yang mengatakan aku telah melihat, padahal kalian belum pernah melihat. Wasami'tu walam tasma', jangan kalian bilang aku sudah dengar, tapi padahal kita tidak pernah
mendengar, wa 'allamtu wa lam ta'lam. Jangan bilang aku tahu padahal kalian tidak mengetahui. Kenapa? Karena setiap apa yang telah kita nyatakan ya dengan lisan kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas perkara ini. Apalagi kalau perkaranya tadi adalah perkara yang serius. Meskipun para ulama bersepakat dalam syahadat az-zur, dalam kesaksian palsu, dalam perkara yang besar atau perkara yang kecil, maka tidak boleh. Jangan ada orang berpikir, oh memang tidak boleh ini karena urusannya urusan besar. Tapi kalau urusan kecil tidak ada masalah, ada saksi atau persaksian palsu. Kata para ulama tidak, semua sama. Dalam urusan besar, dalam urusan kecil, maka seorang mukmin diminta kalau dia menjadi seorang saksi, maka hendaknya dia menyampaikan persaksian itu dengan jujur, dengan apa adanya. Ada banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk ya menyampaikan persaksian palsu. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, ya, ini yang tadi sudah kita baca, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka ibadur rahman, yaitu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Wa idza marru bil laghwi, kalaupun mereka berjalan melewati orang-orang yang bicara tentang perkara yang tidak ada manfaatnya, marru kiramah, maka mereka berjalan dengan menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau gabung dengan majelis-majelis yang di sana tidak ada kebaikan padanya. Atau juga tadi sudah kita sampaikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, hendaklah kalian menjauhi najis dari patung-patung mereka dan kalian jauhi ucapan-ucapan yang jelek. Ya, kenapa? Karena hakikatnya ketika ada orang melakukan persaksian palsu, wa innahum layaquluna munkaran, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak lain mengatakan kecuali perkara-perkara yang mungkar, minal qaul wa zuran, dari ucapan mereka atau kejelekan yang mereka datangkan. Ini larangan yang berasal dari ya Al-Qur'an. Dan masih banyak sebenarnya larangan-larangan atau ayat-ayat yang bicara bagaimana jeleknya persaksian palsu. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan syahadatuz zur, ya. Ini pendapat para ulama ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka kata mereka persaksian palsu laisat kabiratun faqat. Ini bukan cuma sekedar dosa besar, bal hiya min akbaril kabair, tapi dia termasuk di antara dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa dalilnya? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan waktu itu Rasulullah beliau ya sedang bersandar. Ada yang mengatakan beliau dalam keadaan berbaring. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Maka para sahabat tentu mengatakan bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah menanyakan ini sampai 3 kali. 3 kali juga para sahabat mengatakan tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian beliau pertama mengatakan al-isyraku billah, dosa yang paling besar tentu adalah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa uququl walidain, dan kalian durhaka kepada kedua orang tua. Makanya dalam kitab Al-Kabair, durhaka itu termasuk dosa terbesar kedua setelah syirik. Kemudian wa kana mutakaihan, saat itu awalnya Rasulullah dalam keadaan bersandar, maka fajalasah. Ini kata para ulama, yang awalnya bersandar kemudian beliau duduk, ini ingin memberikan tekanan bahwa ada sesuatu yang sangat penting ingin beliau sampaikan juga, yang mungkin ini dilupakan oleh orang lain. Ala, maka hendaklah kalian hindari, janganlah kalian wa qaulaz zur, melakukan persaksian palsu, ya, atau menyampaikan ucapan-ucapan yang palsu, ucapan-ucapan yang jelek, wasyahadataz zur, atau kalian memberikan kesaksian palsu, ya.
Maka kata para sahabat, famazala yakulaha, kalau saja misalnya Rasulullah meneruskan yang seperti ini, ya, sampai-sampai kami mengira beliau ini la yaskutu, beliau tidak akan berhenti ya mengucapkan ini. Jangan kalian mengucapkan yang palsu, yang jelek, dan jangan kalian bersaksi palsu. Ya. Ini berdasarkan hadis. Bahkan kita tahu ya, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, dalam sebuah hadis pun Rasulullah SAW menyampaikan, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan yang jelek, termasuk berarti ada persaksian palsu di sini dalam ucapan tadi, maka wal amalu bih, ya, atau perbuatan yang juga jelek yang tidak ada ilmunya, maka falaisallahu hajatan fi ayyadha' ta'amihi wa syarabihi, maka Allah tidak punya hajat dari dia tidak makan dan tidak minum. Kata para ulama, ini maknanya bahkan kalau ada orang ya, dia sudah melakukan suatu ketaatan yang nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya dari kesaksian palsu, maka kesaksian palsu ini akan menghilangkan pahala dari ibadahnya tadi. Karena apa? Karena hakikatnya setiap ibadah makhdah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tadi adalah hablum minallah, punya konsekuensi terhadap hablum minan nas. Kalau ada orang dia melakukan suatu ibadah yang bersifat hablum minallah, apakah dengan sholatnya, apakah dengan puasanya, apakah dengan zakatnya, apakah dengan hajinya, dan seterusnya, tapi ternyata akhlak orang ini menjadi tidak baik, ya, tidak ada pengaruh terhadap akhlaknya untuk menjadi lebih baik, maka kata para ulama pasti ada yang salah dengan ibadah orang ini. Pasti ada yang salah. Ada orang berpuasa tapi ternyata kok puasanya hanya tidak makan dan tidak minum, tapi puasanya ya dia ternyata ketika puasa tidak bisa ya mempuasakan juga lisannya, berarti belum benar puasanya. Secara fikih puasanya sah, tapi dalam keutamaan maka puasa orang ini tidak akan mendapatkan pahala. Ini menunjukkan ya beratnya atau besarnya perkara qaulaz zur, ya, memberikan persaksian palsu. Bahkan dalam hadis ya di kitab Al-Kabair juga kita lihat, la tazulu qaddama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tujibu lahu an-nar. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan melangkah nanti kakinya mereka yang suka bersaksi palsu pada hari kiamat, kecuali pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berat perkara ucapan atau persaksian palsu tadi, ya. Apalagi kalau nanti kemudian menyebabkan ada hak-hak muslim yang lain itu yang terganggu karena persaksiannya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau juga dalam hadis yang lain mengatakan, man iqtata'a haqqu imri'in muslim biyaminihi, siapa mereka yang memutuskan haknya seorang muslim karena sumpahnya, ya, dia bersumpah dalam pengadilan misalnya, akhirnya gara-gara sumpah ini hakim menetapkan sesuatu yang lain, orang salah dikira karena dia bersaksi dengan cara yang palsu tadi dia ini benar, maka ada orang lain yang seharusnya didapatkan itu tidak jadi didapatkan, maka Rasulullah mengatakan faqad aujaballahu lahu annar, Allah mewajibkan pasti orang ini akan masuk ke dalam neraka, wa harrama alaihi aljannah, dan orang ini diharamkan dari surga, ya. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya, faqala rajulun wa in syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun dalam perkara yang ringan, perkara yang kecil wahai Rasulullah, wa in qadiyan ya min araka, meskipun yang ringan, meskipun dalam memutuskan yang kayaknya kalian lihat ini perkara ringan. Makanya seorang mukmin jadi prinsip dalam hidup dia dimanapun dia, apalagi dalam urusan persaksian, maka hendaknya dia menyampaikan persaksian dengan jujur. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Kabair kemudian ya Imam Zahabi mengutip qala al-musannif rahimahullah taala, ya, karena musannif kata Imam Zahabi itu beliau telah menyampaikan bahwa syahadatuz zur qad irtaqaba ya adha'im, karena sesungguhnya persaksian palsu tadi itu juga
telah menyebabkan ada dosa-dosa lain. Ya, artinya dalam satu kali ini kesaksian palsu, maka pada saat yang sama terdapat dosa-dosa besar yang lainnya. Dan dosa besar yang lain ini paling tidak itu ada 4. Jadi sekali bersaksi palsu, maka dia bisa kena pada dosa-dosa yang lain ini. Di antaranya ada 4 perkara yang sangat sering terjadi, bahkan sulit dihindari kalau orang tadi dia bersaksi secara dusta, persaksiannya palsu. Yang pertama ahaduha, yang pertama al-kadzib, ya, wal iftira. Dia melakukan kedustaan atau dia melakukan tuduhan palsu, ya. Jadi namanya adalah saksi atau kesaksian palsu, maka pasti di sana ada kedustaan. Tidak mungkin orang ini jujur. Padahal apa? Mereka kalau dia sudah dusta, sudah ya suka berbohong, maka dikatakan innallaha la yahdi man huwa ya musrif kadzdzab. Allah itu tidak akan memberikan petunjuk pada mereka orang-orang yang berlebihan dan mereka ini pendusta. Bahkan dia, kalau ada orang hobinya adalah berdusta, dia suka berbohong, maka Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa orang ini bukanlah orang yang beriman. Kenapa? Ya, yutabi'ul mu'min ala kulli syai', disifati tabiatnya seorang mukmin itu dengan ya berbagai sifat. Laisal khiyana wal kadzdzab. Kecuali orang mukmin tidak mungkin dia menjadi orang yang khianat dan tidak mungkin menjadi orang yang pendusta. Kenapa? Karena dusta dan khianat itu adalah sifatnya orang yang punya penyakit nifak. Orang-orang munafik itulah keadaannya. Mereka orang yang khianat, mereka orang yang kadzab, mereka orang yang pendusta. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain beliau menyampaikan ayatul munafik thalathun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Ya, idza ahdatsa kadzdzaba. Kalau mereka bicara maka mereka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafah. Kalau mereka berjanji maka mereka menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau mereka diberikan kepercayaan maka mereka berkhianat. Maka orang mukmin tidak mungkin dalam dirinya itu ada khianat dan tidak mungkin dalam dirinya itu ada kadzab, ada kedustaan. Maka kita cek ya masing-masing diri kita atas amanah yang kita emban. Apakah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau amanah dalam muamalah dengan manusia? Apakah kita jaga apa enggak? Kalau kita belum amanah atas apa kemudian yang ya menjadi kewajiban kita, maka khawatir kita jangan-jangan ada sifat nifak dalam diri kita. Begitu juga kalau ternyata dalam lisan kita masih sering ada kebohongan, masih sering ada kedustaan, maka kita khawatir ya kalau kemudian masih ada nifak dalam diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dikatakan makna al-kazzab wal kazzab aidan kad yadkhulu fihi. Sesungguhnya kadzab ini juga sudah termasuk dalam kategori apa? Kategori persaksian palsu tadi. Kenapa? Orang yang berdusta litahsin sahibuhu iyahu. Dia ingin membagus-baguskan keadaan apa yang dia sampaikan. Hatta yadhunnu sahibuhu annahu haq. Sampai orang yang dia ajak bicara mengira apa yang dia sampaikan ini adalah kebenaran. Orang berdusta kan begitu. Dia tidak mungkin berdusta tadi kemudian ya kelihatan tidak cantik menyampaikan kedustaannya. Dia akan buat hal-hal palsu dalam persaksiannya, dalam ceritanya tadi. Maka yang demikian ini fakullu dzalika yadkhulu fil makna az-zur. Yang semua ini juga termasuk dalam kategori palsu tadi atau persaksian palsu. Ini bisa dibaca dalam Jami'ul Bayan dalam tafsir Al-Qur'an ya. Ini apa namanya? Berkaitan dengan bagaimana dosa dusta itu bisa muncul karena kesaksian palsu ya. Jadi tadi memang kesaksian tadi bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan ya. Kita bersaksi dengan tulisan dan lisan ini Masya Allah banyak sekali orang yang mereka kemudian tidak bisa menjaganya, bahkan mereka berdusta dengan lisannya.
Padahal ya kita tahu lisan pun ini juga bagian dari urusan keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa, kata Rasulullah SAW, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia hanya mengatakan yang baik atau dia diam. Dia tidak ingin melakukan hal yang tidak bermanfaat saja, itu dia tinggalkan, apalagi kemudian perkara yang bisa mencelakakan orang lain. Kenapa? Karena dia yakin, sebagaimana dalam surah Al-Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid." Seorang mukmin yakin bahwa tidak ada satu lafaz dari lisan kita sekalipun kecuali pasti di sisinya itu ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Dia ingin menjaga dirinya ini di atas keistiqomahan, dan tidak mungkin, kata Rasulullah SAW, seorang itu akan istiqomah di atas keimanan sampai istiqomah hatinya, dan tidak mungkin hati tadi akan istiqomah sampai istiqomah juga lisannya. Artinya memang keimanan itu satu kesatuan antara hati, lisan, dan perbuatan. Dan kalau kita ingin istiqomah ya fisik kita, maka kita kuatkan hati kita ini supaya istiqomah. Tapi tidak bisa kemudian kita istiqomah hati tadi tanpa memang juga kita memulai dengan lisan kita yang hanya mengucapkan perkara-perkara yang baik, yang mana kita tidak mau ada kedustaan, tidak mau ada kebohongan, apalagi kebohongan yang menyangkut urusan orang banyak. Seorang dai misalnya, ini bahaya sekali. Ya, mungkin karena keterbatasan ilmunya misalnya, tapi dia sudah berani berdakwah mengatasnamakan qala Allah wa qala Rasul, padahal yang disampaikan ini tidak ada dalilnya dari Allah, ya, dari Al-Qur'an, dan tidak ada dalilnya dari sunnah. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'amidan, siapa mereka yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Mungkin karena dalam ceramahnya dia ingin lucu-lucu, ya, dia ingin buat orang lain tertawa, maka buat ya hadis-hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat duduk dia di dalam neraka. Dan memang ya kebohongan ini sangat bahaya. Orang kalau dia sudah melakukan kebohongan, ya, dia bersaksi tadi dengan satu kebohongan dalam suatu pengadilan misalnya, atau dalam ya suatu persidangan, dia berdusta sekali, maka niscaya dia akan mengikuti kedustaannya ini dengan kedustaan berikutnya. Ya, satu dusta akan mengikuti dusta, akan diikuti oleh dusta berikutnya, dan ini sunatullah. Hal jaza'al ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu balasannya kecuali adalah kebaikan. Kalau orang dia melakukan kebaikan dan kebaikannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang ini juga untuk menemukan kebaikan berikutnya. Ada orang melakukan kebaikan berupa menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini jujur, hatinya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Berarti amalan ini kan diterima. Karena apa? Terpenuhi dua syarat. Ya, thawab, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, kemudian wal ikhlas, dan ikhlas. Maka kalau orang itu menuntut ilmu dengan ikhlas, niscaya Allah Ta'ala akan ketemukan, Allah akan balas orang ini dengan mudahnya dia untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dia mulai melakukan suatu amalan kebaikan, melakukan suatu amal kebaikan, nanti muncul kebaikan berikutnya. Makanya dalam kaidah misalnya di bulan Ramadan ini, para ulama pun mereka membuat kaidah, kata mereka, kalau kita ingin melihat apakah Ramadan kita ini termasuk Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka lihat nanti keadaan kita setelah Ramadan. Kalau ada orang ternyata setelah Ramadan dia tidak bisa istiqomah di atas ketaatan, justru dia telah melakukan maksiat setelah Ramadan berlalu, atau setelah dia melakukan kebaikan, banyak ibadah, kemudian dia melakukan maksiat, maka ini tanda bahwa kebaikan yang dia lakukan ini termasuk kebaikan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan Allah mudahkan orang ini juga ketemu dengan kebaikan berikutnya. Wa jazaa'u as-sayyi'ah, dan balasan suatu kejelekan maka as-sayyi'ah ba'daha. Orang ini setelah melakukan kejelekan tadi, Allah mudahkan juga melakukan kejelekan berikutnya. Maka siap-siap, orang dia telah berbohong, Allah akan antarkan pada pintu kebohongan
berikutnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian ini jadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Dan tidaklah seorang hamba dia ini berusaha dalam ucapannya untuk jujur sampai kemudian dia akan dicatat di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang jujur. Tapi wa iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian hati-hati, jauhi oleh kalian sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kenapa? Karena kedustaan akan mengantarkan kalian kepada kejelekan. Orang berdusta dia akan berusaha untuk menutupi dustanya dengan kedustaan berikutnya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejelekan ini akan mengantarkan orang ini ke dalam neraka. Dan tidaklah seorang dia ini yaktsibu wa yataharra al-kadziba, dia suka berdusta dan membiasakan dirinya di atas kedustaan tadi, hatta yuktaba indallah kadzaban, sampai Allah akan mencatat orang ini sebagai seorang pendusta. Bayangkan kalau ada orang telah Allah Subhanahu wa taala catat dia sebagai seorang pendusta, maka dimanapun rasanya orang ini kalau dia menyampaikan yang jujur atau tidak berdusta dalam ucapannya, dalam perbuatannya, seakan-akan ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena di mana-mana sudah jadi karakter, bahkan dia dikenal oleh manusia sebagai seorang pendusta. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tadi ya berusaha ya jangan sampai kemudian kita melakukan kedustaan. Karena man khalafa ala yamin kadziban, siapa, kata Abdullah bin Mas'ud ya menceritakan Rasulullah telah bersabda, mereka ya man khalafa ala yamin, menyampaikan sesuatu dengan sumpahnya, kadziban tapi dengan kedustaan, liyaqtati'a mala rajulin, untuk mengambil harta dari orang lain, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, nanti dia akan ketemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka dengan dia. Ya, ada orang berdusta tadi tapi untuk ngambil hak orang lain ya, mungkin banyak kan, kita lihatlah kejadian-kejadian sekarang, dia bersaksi, "Unda, ini barangku." Perbatasan tanah misalnya, dia tahu ini batas tanah ya yang benar ini, tapi karena mungkin dia ingin dapat tambahan sejengkal atau 2 jengkal dari tanah tadi, maka dia berani berdusta, dia bilang, "Enggak, saya bersaksi demi Allah ini tanahku." Dia geser. Padahal kalaupun misalnya kita memang tidak tahu tadi, kita diperintahkan jangan sampai mengatakan sesuatu ya yang kalian tidak ketahui, maka sampaikan saja, "Oh, saya tidak tahu persisnya." Dan sebagai sikap warak kita, hati-hati kita, lebih bagus kita kalaupun memang ternyata ini milik kita, maka lebih baik kita yang mengalah. Kenapa? Karena kalau kita ngambil 1 jengkal saja, dan itu ada dosa besar yang lainnya. Pembahasan dalam kitab Al-Kabair, 1 jengkal saja misalnya tanah saudara muslim yang kita ambil, maka nanti ya perkaranya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita hindarkan ya kebohongan dalam keadaan apapun ya, dan kebohongan ini adalah dosa yang nempel dengan kesaksian palsu. Dan mereka yang berusaha, kata Rasulullah SAW tadi, mereka berusaha menghindarkan dirinya dari kebohongan, maka aku pun menjanjikan bagi dia ini, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadziba, aku janjikan bagi dia satu rumah nanti di surga bagi mereka yang berusaha meninggalkan kedustaan. Jadi ini yang pertama ditulis dalam kitab Al-Kabair. Kalau ada orang suka melakukan kesaksian palsu, maka dia juga akan jatuh kepada dosa ya dusta. Dia akan ya senang melakukan kedustaan atau bahkan sampai pada tuduhan palsu ya. Kemudian yang kedua, wathaniyan innahu ya zalama alladhi yashhadu hatta ahadha bi syahadatihi malahu wa aradahu wa rauhahu. Orang ini ya dengan kesaksian palsunya mungkin akan melakukan kezaliman
sampai dia dengan kezalimannya ini tadi akan mengambil, merugikan saudaranya lagi yang lain tadi, yaitu mengambil hartanya, mengambil tanahnya, ya, mengambil apa yang menjadi hak dari saudaranya. Padahal kita tahu, ya, darahnya, hartanya, tanah dari saudara sesama muslim, maka itu sifatnya adalah haram. Ya, jangan sampai kita mengambil harta orang tadi atau kita menzalimi orang lain dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena orang yang suka menzalimi orang lain, ya, dan ini kan termasuk kan kezaliman. Kalau dia bersaksi, ya, dengan kesaksian palsu, kemudian ada orang yang tadi harusnya dia dapat hak, kemudian kita ambil haknya tadi, atau kita kasihkan kepada orang lain yang tidak punya hak hanya karena persaksian kita tadi, maka orang yang menzalimi tadi, ya, dengan saksi palsunya, dia niscaya akan termasuk di antara orang yang Rasulullah SAW gambarkan sebagai orang-orang yang bangkrut. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bertanya, atadruna ma'al muflis, tahukah kalian siapakah mereka orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat ada yang mengatakan, al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang dikatakan orang yang bangkrut itu mereka yang tidak punya dirham atau mereka yang tidak punya perhiasan. Tapi kata Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati, yang termasuk orang yang bangkrut di antara umatku ini, yaitu ya'ti yaumal qiyamah bis salati was siyam waz zakah, yaitu mereka yang datang nanti pada hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tapi wa ya'ti kad syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, tapi dia datang dalam keadaan telah, ya, menyakiti orang lain, dia merendahkan orang lain, dia memakan harta orang lain, dia telah menumpahkan darah orang lain, dia telah memukul orang lain. Maka fayu'ti hadza min hasanatihi, didatangkan bagi orang ini kebaikan-kebaikannya tadi ketika hari akhirat, yaitu mungkin salatnya, mungkin puasanya, mungkin zakatnya. Wa hadza min hasanatihi, mungkin kebaikan yang berikutnya lagi. Tapi ternyata kebaikan-kebaikannya tadi fayu'ti, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatahu, kalau ternyata kebaikannya itu tidak cukup, qabla ayyakhdima alaih, sebelum selesai urusannya tadi, kezaliman yang telah dia lakukan, maka akhadha min khatayahum fatarahat alaihi thumma taraha finnar, maka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dia zalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi tadi, sampai bahkan orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Masya Allah, ya, kalau ada orang berani tadi dia bersaksi palsu, maka saat yang sama berarti dia telah melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang dirugikan akibat persaksian palsu yang dia sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya jalan kejelekan itu adalah bagi mereka orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap manusia dan mereka melampaui batas di muka bumi ini tanpa ada kebenaran, ulaika lahum azabun alim, maka mereka ini nanti akan mendapatkan azab yang pedih, ya, azabnya sangat pedih melakukan kezaliman tadi. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Dan siapa, kata Allah, mereka yang lebih zalim dibandingkan dengan mereka yang memberikan persaksian atas nama Allah padahal dia dusta. Padahal kata Allah, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan sungguh ingat loh ya, Allah itu tidak pernah lalai atas apa yang kalian lakukan. Maka kita hati-hati, jangan sampai kemudian kita tadi membuat orang lain itu merasa terzalimi dengan kita. Dan yang ketiga, kata musannif yang dikutip oleh Imam Zahabi tadi, innahu, ya, zalama alladhi syahada lahu bi anna saqa ilaihi al-mal al-haram fa akhadha bi syahadatihi. Ternyata orang ini tadi, kalaupun misalnya dia menyampaikan suatu persaksian palsu,
maka mesti ada tujuannya. Ya, tidak mungkin orang tadi bersaksi ya dengan saksi palsu itu tanpa ada tujuan. Dan di antara tujuannya, ya, kezaliman yang dia lakukan dengan saksi palsu tadi, dia ingin mendapatkan harta. Tapi harta ini adalah harta yang haram. Maka wajib bagi orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Karena Rasulullah SAW telah ya waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man ya qudiyat lahu min malin akhihi, siapa yang dia mengambil sebagian dari harta saudaranya bi ghairi haq, tanpa ada kebenaran, maka fala ya'khudhuhu, ya, jangan kalian ambil harta tadi, fa inna ma akhta'a lahu qati'atahu minan nar, karena ini akan menjadi pemutus bagi dia nanti, yaitu dilemparkan ke dalam neraka. Ya, artinya apa kata para ulama? Orang kalau dia mengambil harta dari saudaranya dengan kezaliman, ya, dengan kesaksian palsu yang dia sampaikan tadi, meskipun mungkin sekilas keadaannya kadang-kadang dengan saksi palsu mungkin saksinya tadi dibayar, ya, dia dapat sejumlah uang, dia dapat suatu posisi, maka saya apa yang dia dapatkan tadi tidak akan mendatangkan keberkahan. Padahal kita tahu dalam hidup ini yang sangat kita butuhkan adalah keberkahan. Umur kita butuh umur yang berkah. Waktu kita ingin waktu yang berkah. Gimana waktu yang berkah itu? Waktu yang kata para ulama dalam 24 jam kita lalui maka memberikan manfaat. Bertambah kebaikan dunia kita, begitu juga bertambah kebaikan akhirat kita. Tapi kalau ada orang waktunya tidak berkah, berlalu 24 jam, maka tidak bertambah kebaikan dia baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Begitu juga kita misalnya menginginkan keberkahan dalam harta kita, maka harta yang berkah, maka apa kata para ulama? Wal barakatu idza nazalat bil mal sara katsiran. Keberkahan itu kalau ada pada suatu harta, maka terasa seperti banyak hartanya tadi. Bukan berarti dia jadi orang kaya, tapi harta itu membuat cukup, terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia tanpa dia merasa ya tidak tenang. Wa idza nazalat fil aulad, kalau kemudian keberkahan itu ada pada anak-anak, saru nafi'in, anak-anak itu memberikan manfaat. Anak-anak itu menjadi penyejuk bagi pandangannya. Anak-anak tadi membuat hidupnya menjadi tenang. Wa iza nazalat fil amri, ya, kalau kemudian ya ini berkaitan dengan suatu urusan, mungkin juga tadi umur kita, maka sara muntijan ainama halun nafi, maka dimanapun dalam keadaan apapun ini mendatangkan manfaat, dan ini berkah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya para ulama mereka mengatakan wa idza aradallahu bi'abdin khairan barakalahu fi rizqahu. Ini termasuk tanda kebaikan bagi seorang hamba kalau kemudian ada kebaikan dalam dirinya, Allah menghendaki kebaikan dalam dirinya, maka niscaya Allah memberikan keberkahan dalam rezekinya. Wa kutiba lahul khair fima awwalahu minan ni'am, dan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebaikan pada setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Jadi Masya Allah, semua kebaikan, semua nikmat yang dia dapatkan, apakah nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat harta, maka semua ini memberikan manfaat, ya. Dan ini tentu yang kita harapkan, ya. Dan ini tidak bisa kita dapatkan kalau kemudian kita masih melakukan kezaliman terhadap orang lain, termasuk tadi melalui kesaksian palsu. Dan yang tidak kalah berbahayanya, kata Imam Zahabi dalam kitab ini, ya, kesaksian palsu ini yaitu abahuma haramallahu ta'ala. Orang ini kadang dia suka memubahkan, dia membolehkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, ya. Wa asamahu minal mal waddam wal ard, ya, kadang-kadang dia dalam perkara ya harta, dalam perkara darah, dalam perkara tanah, ya, dia menggampangkan, padahal ini urusan sangat berat, ya, bagi seorang mukmin. Sebagaimana tadi ya sudah kita singgung, Rasulullah SAW beliau mengatakan ala aunabbiukum
bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan tentang suatu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Ternyata syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian ucapan yang jelek dan persaksian palsu. Ya. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan persaksian palsu, karena ternyata baru satu persaksian palsu saja kata para ulama kita langsung bisa melakukan 4 dosa sekaligus. Ya. Dosa dusta, dosa membuat orang terzalimi, dosa mendapatkan harta yang tidak halal, ya, tidak berkah, kemudian dosa menentang aturan Allah. Kenapa? Karena kita menunjukkan kata para ulama telah terkena fitnah. Ya. Man ra'a halalan ka haram. Siapa orang, kata para ulama, yang telah melihat sesuatu yang halal kelihatan seperti haram, faqad asabathu al-fitnah. Orang ini telah kena fitnah. Ya, yang halal dia lihat haram. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW, justru ditakuti, digambarkan, ini teroris orang dengan tampilan begini misalnya. Ini berarti orang sudah kena fitnah. Begitu juga sebaliknya, man ra'a al-haram kal halal. Kalau ada orang melihat sesuatu yang haram hakikatnya, dia sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang halal, faqad asabathu al-fitnah. Orang ini juga sudah terkena fitnah. Dan urusannya berat tadi, ya, mengatakan sesuatu yang halal itu sebagai sesuatu yang haram, atau sesuatu yang haram dia katakan sebagai sesuatu yang halal. Makanya dulu para ulama mereka sangat sulit kemudian kalau, ya, ditanya tentang suatu fatwa. Banyak di antara para ulama mereka mengatakan wallahu taala alam. Allah yang Maha tahu. Kenapa? Sebagai bentuk kehati-hatian mereka supaya mereka tidak menyampaikan sesuatu kedustaan, kesaksian palsu atas nama Allah dan Rasul. Ya. Dan ini kadang beda dengan orang-orang sekarang. Ya, dia baru misalnya baca dengan Google saja itu sudah berani halal, haram. Ya. Bahkan, ya, tidak sedikit kemudian yang salah ternyata karena mungkin bacaannya yang masih terbatas. Nah, makanya kata para ulama, ya, dari sini kelihatan betul bahwa syahadat az-zur, persaksian palsu ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan sunatullah, ya, syahadat az-zur ini akan terjadi banyak terutama bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau telah bersabda, inna baina yadayhi was-sa'a syahadat az-zur. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya saat ini dengan hari kiamat yaitu akan banyak ucapan-ucapan atau kesaksian-kesaksian palsu. Wa katmanu syahadatal haq. Akhirnya akan tersembunyilah ucapan-ucapan yang hak, yang benar. Kenapa? Karena orang yang ditampilkan yang zur, yang palsu. Ketika palsu yang sering muncul, maka yang benar itu akan tertutup. Ya, kalau mungkin teori orang sekarang menganggapnya post truth, ya, pasca kebenaran, atau dalam teori politik itu postmodernism, hidup di zaman sudah melewati zaman modern. Yang zaman modern ini di antara tandanya akan terjadi mediasi besar-besaran, akan ada kemudian gelombang berita yang sangat banyak, yang berita ini bisa jadi kemudian dipenuhi dengan kedustaan. Tapi ketika kedustaan tadi itu muncul, ya, terus kemudian disampaikan setiap hari, ya, bukan hanya setiap hari, mungkin dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, maka orang akan melihat yang dusta ini tadi, yang palsu ini tadi seakan-akan terlihat seperti suatu kebenaran. Maka hati-hati kita, ya. Zaman ini pasti terjadi, dan zaman ini adalah min alamatis sa'ah, kasratus syahadatiz zur. Banyaknya persaksian atau ucapan-ucapan palsu ini termasuk di antara tanda semakin dekatnya akan terjadi hari kiamat. Ya. Kemudian juga tadi sudah kita singgung, zahadatuz zur tukhbitul a'mal. Ya, persaksian palsu ini menghapuskan amal. Ya, sebagaimana orang puasa
kalau dia tidak bisa mencegah dirinya dari ucapan-ucapan yang zur, maka kemudian amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang terzalimi misalnya karena saksi palsu yang kita sampaikan, coba lihat ini bahayanya. Ya. Ada orang yang terzalimi kata para ulama, kemudian orang yang kita zalimi karena persaksian tadi itu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan doa yang jelek sekalipun, maka niscaya doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum yarfa'uhu Allahu fawqal ghamam. Sesungguhnya doanya mereka yang terzalimi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, di atas jawaban-jawabannya. Jadi tidak ada kemudian salasun la turaddu da'watihim, 3 kelompok yang tidak mungkin akan Allah Subhanahu wa taala tolak doa mereka. Salah satunya yaitu da'watul mazlum, doanya mereka orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hati kita dari menzalimi orang lain. Ya, ada banyak kisahnya, termasuk di sini dikisahkan dulu ya di Kufah ya. Di Kufah itu ini diceritakan dari Jabir bin Samarah radhiyallahu anhu. Jadi dulu orang-orang Kufah itu mereka melihat atau membuat berita tentang seseorang yang bernama Aba Ishaq. Ya. Aba Ishaq ini dikatakan dia seorang muslim, tapi dibilang orang ini tidak sholat. Kalaupun dia sholat, sholatnya tidak bagus. Akhirnya tersebar berita, diberitakan ini orang munafik, ini orang munafik, ya, orang yang tidak bagus sholatnya. Padahal ternyata keadaannya tidak seperti itu. Maka masya Allah, ini kemudian ya menjadi persoalan besar di tengah umat Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena ada berita palsu. Dan kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita misalnya hanya sekedar melihat, karena kebenaran itu ada yang disebut dengan ainul yakin, ada kebenaran yang disebut dengan kebenaran hakul yakin. Ada kebenaran cuman kita lihat di mata saja. Ini bulan Ramadan, ternyata kita lihat, ada orang kok dia minum. Benar dia minum, betul. Tapi apa boleh kemudian kita langsung memberikan antara fakta kemudian kita tambahi opini. Wah, orang ini memang ya tidak beriman. Orang ini terus memang mungkin dengan pendapat opini-opini yang kita bangun, kita sampaikan, masa bulan Ramadan saja dia minum si fulan. Padahal kita tidak ngecek orang ini minum apakah karena dia dalam keadaan sakit, atau dia dalam keadaan safar, atau mungkin ada hal lain yang secara syar'i membuat dia boleh untuk tidak puasa. Tapi ketika kemudian dibuat image, di blow up ya dengan berita-berita ya, dengan informasi-informasi yang mungkin ditambah-tambahi ya, padahal mungkin informasi pertama tadi adalah bohong, maka kata ulama ini juga akhirnya menjadi persaksian palsu. Dan ini bahkan bisa jatuh pada fitnah, yang kita tahu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu bahkan lebih berat dibandingkan dengan urusan pembunuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, para ulama mereka mengatakan hendaklah ya setiap kita ini berusaha untuk mengikuti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman, kunu qawwamina bil qis. Hendaklah kalian ini menjadi suatu kaum yang jujur. Ya, syuhada alillah. Kalian bersaksi itu betul-betul hanya karena Allah. Walau ala anfusikum, meskipun mungkin persaksian kalian tadi bisa merugikan diri kalian sendiri. Au ya walidaini wal aqrabin, ataupun persaksian tadi mungkin merugikan orang tuamu atau merugikan karib kerabatmu. Iyakunu ghaniyan au faqiran, ya, kalaupun mungkin ya akan jadi miskin, akan jadi kaya atau jadi miskin, fallahu aula bihima, maka Allah yang lebih utama untuk didahulukan. Fala tatabiul hawa, maka jangan sekali-kali kalian itu mengikuti hawa nafsu kalian. An ta'dilu, berlakulah adil. Wa in talbu, dan jangan kalian ini ya suka talwu itu melebih-lebihkan. Au tu'ridu, atau kalian membalik-balikkan ya informasi. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah itu Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan.
Maka kata para ulama, jadi harus jadi prinsip. Kalau memang dalam suatu kesempatan kita dimintai persaksian, maka sampaikanlah persaksian dengan jujur, dengan adil. Meskipun mungkin ada yang dirugikan, termasuk diri kita sendiri, orang tua kita, atau bahkan karib kerabat kita. Ya, kenapa? Karena memang dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian suatu kaum yang kalian kalau bersaksi maka bersaksi dengan adil. Wala yajrimannakum syanan qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kalian tidak senang dengan suatu kaum maka kalian tidak berlaku adil. Ya, maka alla ta'dilu. I'dilu, berlakulah adil kalian. Huwa aqrabul littaqwa, karena semuanya adil, menyampaikan informasi apa adanya itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kalian kepada Allah karena sungguh Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini berkaitan dengan ya kesaksian palsu ya. Jadi sekali lagi kita berusaha tadi. Berusaha hendaknya dalam keadaan apapun kita sampaikan apa adanya. Bahkan kata para ulama, kalau saja misalnya kita mengetahui suatu kebenaran, ya, kita mengetahui suatu kebenaran, kemudian suatu peristiwa kita diminta persaksian, dan kita kemudian mengatakan, oh enggak, saya enggak mau, dan itu mungkin kan terjadi di tengah masyarakat kita sekarang karena khawatir kalau kita jadi saksi nanti urusannya panjang, gitu. Maka kita sembunyikan kebenaran tadi, maka ini pun termasuk dalam ancaman mereka yang bersaksi palsu, meskipun hakikatnya dia tidak menyampaikan persaksian, tapi dengan dia tidak mau kemudian menyampaikan kebenaran, dia tutupi kebenaran padahal dia yang tahu kebenaran tadi, maka hakikatnya orang ini juga telah melakukan kesaksian palsu. Ya, wallahu taala alam. Mungkin masih punya waktu sekitar 10 menitan. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Ya. Jadi tadi kita memang sudah sampaikan ya hadis dari Rasulullah SAW bahwa kalau ada orang yang ternyata dia kemudian membiasakan diri untuk berdusta, maka ya Allah pun akan catat orang ini sebagai kadzib, dia sebagai pendusta. Dan memang ya muncul tadi orang juga tidak senang dengan orang yang suka ya berdusta tadi. Jelas urusan-urusan dia itu ada masalah dengan kedustaan-kedustaan dia. Dia mau apa-apa, orang bahkan mikir-mikir, mau minjem uang misalnya, oh nanti saya kembalikan sebentar saja, ini 1 hari 2 hari atau mungkin sebulan. Orang mikir-mikir, oh paling bohong ya. Dan artinya kan sudah menyulitkan dirinya sendiri. Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita yang hidup mungkin ya bermuamalah atau ada interaksi dengan mereka yang memang sudah menjadi orang pendusta tadi. Yang pertama, kata para ulama, maka jangan jadikan orang ini sebagai orang dekat kita. Ya, artinya sudah interaksi seperlunya dan sebiasanya saja. Ya, tapi jangan kita jadikan sebagai orang dekat. Karena apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kata Rasulullah SAW sangat tergantung dengan siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Falyanzur ya biman yukhallilahu, maka kalian perhatikan dengan siapa kalian ini bersahabat. Khawatirnya kalau kita bersahabat dengan dia, sering dengar kedustaan tadi, akhirnya kita anggap dusta itu biasa saja, seakan-akan itu bukan dosa yang serius, padahal sangat serius. Atau bahkan naudzubillah, kita pun akhirnya bisa jadi ya ikut melakukan kedustaan. Itu pertama. Kemudian yang kedua ya, kan menjadi di antara kewajiban kita yaitu untuk menyampaikan dakwah, karena hakikatnya setiap orang ini wal asr, demi masa innal insana lafi khusr, setiap manusia itu mereka itu mengalami kerugian
di antaranya kecuali mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali mereka yang berdakwah, ngajak orang kepada kebenaran, ngajak orang kepada kesabaran. Tapi bagaimana cara berdakwahnya? Nah, kita sendiri yang paling paham. Ya. Paling paham dengan kondisi, karena beda tempatnya, beda karakter orang yang dihadapi, ya, beda kondisinya. Itu berbeda juga cara berdakwah. Bahkan kadang-kadang dakwah itu tidak harus dengan lisan. Lisan itu hanya bagian kecil saja dari dakwah. Artinya apa? Kalau kita bisa memberikan, menampilkan akhlak yang baik dengan dia, kita punya sesuatu, kita berikan bantuan, tanpa harus menjadi orang yang dekat tadi, tapi tunjukkan bahwa kita memang menginginkan ada kebaikan pada orang ini. Kita tahu kalau ada muamalah seperti ini nanti, orang ini mau tak mau secara fitrahnya manusia itu adalah di atas kebenaran. Suatu saat mesti, karena orang dengan kebohongan tadi tidak akan tenang hidupnya, dia pasti mengalami banyak masalah. Kalau dia melihat kita kok mungkin selama ini dia mungkin pernah berlaku zalim dengan kita, tapi kita ya seperti tidak memasukkan kezaliman yang dia lakukan tadi ke dalam hati kita. Kita tetap tampilkan akhlak yang mulia. Kalau kemudian kita bisa mungkin menyampaikan dalam 1-2 kesempatan dengan lisan kita atau dengan cara yang lain, atau melewati orang lain, ya melewati mungkin siapa ada keluarganya yang baik atau orang yang mungkin dekat dengan dia, kita selipkan hal-hal tadi, maka kita sampaikan. Intinya kita menginginkan kebaikan, ya, karena kita sadar tadi, ya ini memang kewajiban kita. Atau bahkan dalam suatu lingkungan, apalagi jadi tetangga dekat kita, kalau kemudian orang ini kita biarkan terus di atas kejelekan dia, maka dia akan bisa menjadi duri, menjadi penyakit. Maka kita tampilkan dakwah, ya, akhlak yang baik, ya. Dan yang terakhir, ya, kita perlu banyak bersabar. Termasuk di antara bentuk kesabaran kita, kalaupun mungkin ada mendapatkan kezaliman dari dia, yaitu kita banyak berdoa. Kalau kita dizalimi, maka doa kita jangan dengan doa kejelekan, tapi doakan kebaikan untuk dia. Dan kita tahu tadi dalilnya bahwa kalau kemudian, ya, ada orang, ya, yang dia terzalimi kemudian dia berdoa, maka doanya ini akan termasuk di antara doa yang akan ya dikabulkan atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikisahkan ada seorang perempuan, ya. Ini apa namanya? Saya lupa kitabnya, ya. Jadi dikisahkan perempuan ini dia sering dizalimi oleh orang lain. Dia sering disampaikan kejelekan-kejelekan tentang dirinya. Maka setiap kali dia mendapatkan informasi, oh dia diperlakukan dengan jelek, ada yang memfitnah dia begini dan begini, maka selalu dia sholat 2 rakaat. Habis sholat maka dia berdoa yang khusyuk. Sampai orang-orang bertanya, ya, ada yang bertanya, kenapa engkau setiap kali kami mengetahui engkau dizalimi oleh orang lain, maka engkau selalu sholat 2 rakaat kemudian engkau berdoa? Kenapa? Karena kata dia, aku ingin mendapatkan keutamaan dari hadis Rasulullah SAW tadi, maka aku doakan. Yang pertama aku doakan, semoga kalau memang betul apa yang dia sampaikan tentang diriku, tentang kejelekan yang ada pada diriku, maka aku mohon kepada Allah supaya Allah menghilangkan kejelekan dalam diriku tadi. Kalau ternyata kemudian kejelekan tadi itu tidak ada pada diriku, maka aku memohon kepada Allah supaya aku tidak menjadi beban di hatiku karena ucapan dia. Artinya dia mau ngomong kayak apapun, mau memfitnah, mau menzalim kayak apapun, itu tidak masuk ke dalam hati kita. Dan aku juga mendoakan semoga kemudian Allah, ya, memperbaiki akhlak orang yang telah menzalimi saya tadi, sehingga saya pun bisa aman dari kezaliman dia. Tapi ini tentu butuh proses, ya, butuh proses. Tapi terus kita melakukan beberapa hal tadi, insya Allah kemudian, ya, minimal kita sendiri, ada orang yang suka berbuat jelek, ya, atau melakukan kezaliman apa-apa, itu tidak masuk ke dalam hati kita, kemudian kita tidak menjadi beban dalam hidup kita. Wallahu taala alam. Ya, syukur-syukur orangnya bisa berubah. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan Mas Romi. Ya. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwa satu kejelekan itu akan mengantarkan kepada kejelekan berikutnya. Ya.
Dan mohon maaf, utang pun sebenarnya meskipun bukan perkara yang mutlak haram, tapi itu termasuk satu dalam tanda kutip kejelekan. Ya, apalagi bagi mereka yang hidup di akhir zaman tadi. Ya, makanya ketakwaan, kata Ali bin Abi Thalib, di antara makna takwa itu al-khauf minal jalil, takut hanya kepada Allah, wal amal bima tanzil, beramal kepada Al-Qur'an berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, wal qanaah bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil, dan sibuk menyiapkan bekal menuju hari keberangkatan menghadap Allah, kematian kita. Tapi yang ingin kita garis bawahi ini qanaah bil qalil, sikap hidup qanaah dengan yang sedikit. Dan ini penting. Ya, kalau kita tidak qanaah dalam hidup ini, maka niscaya kita akan senantiasa merasa kurang. Tapi tidaklah orang tadi bisa dia qanaah kecuali dalam diri dia itu ada ketakwaan. Ya, kalau orang qanaah itu enak, merasa cukup. Meskipun mungkin orang lihat secara kasat mata kayaknya cuma sedikit, tapi masya Allah, alhamdulillah ada ketenangan dalam jiwanya. Tapi ketika qanaah tadi sudah hilang, karena mungkin sudah ketakwaannya yang juga turun, maka akan muncul sikap tamak. Dikasih 1 lembah emas, kata Rasulullah tidak cukup, kasih 2 lembah emas itu juga tidak cukup. Akhirnya ada orang-orang yang bahkan mereka hidup tadi itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya kalau kita qanaah, insya Allah kita qanaah dan mau usaha, tidak mungkin ada orang yang tidak makan. Dan kita hidup ya sesuai dengan yang ada saja, ya dengan cara yang halal. Kalau level kita level kontrak, misalnya sudah cukupkan dengan kontrak tadi. Kalau level kita level bawa motor, ya cukupkan dengan motor. Yang jadi masalah adalah ya levelnya masih motor, inginnya pakai mobil. Mobilnya seharusnya mungkin levelnya masih mobil biasa, inginnya mobil mewah. Akhirnya apa? Besar pasak daripada tiang. Masuk ke perkara hutang. Na'udzubillah, apalagi sampai kepada ya yang riba. Hutang tanpa riba saja ini kadang-kadang juga muncul di tengah masyarakat kita. Insyaallah, ya ngutang dengan saudara tadi, ya kita sebenarnya harus menyadari orang yang mau memberikan hutang kepada kita bahkan tanpa ada bunga kan, bahkan mungkin bisa jadi kita sudah cari utangan tadi kemana-mana, kemudian dia mau memberikan utangan kepada kita, itu artinya masya Allah ini orang yang sangat perhatian dengan kita. Maka kita ketika sudah tahu, oh ada orang perhatian, ada orang yang berusaha untuk berbuat baik dengan kita, maka seharusnya kita juga membalas dia dengan kebaikan. Jangan sampai kita mengkhianati dia. Ya, maka kalau kita berjanji ada hutang, ya harus kita segera bayar tadi. Ya, tapi kalau berhadapan dengan begini, ya wallahu taala alam. Ya kita teknisnya mungkin masing-masing itu berbeda, tapi minimal untuk diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita berkhianat. Ya, dan terakhir sekali ini mungkin perlu diingatkan. Memang tadi banyak di antara saudara-saudara kita, kata Rasulullah itu kalau ingin melihat seseorang itu ya kejujurannya, maka lihat dari ya apakah dia bisa menjaga amanah apa tidak. Ya, dan di antara amanah yang paling berat itu amanah berkaitan dengan harta, termasuk uang tadi. Ya demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah